tolong bersiap-siap Pak Maskur Caniago ya. Pak Maskur Caniago Datuk Perpati udah siap? Silakan Pak Maskur dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof yang saya hormati, saya mau menyapa dulu para senior semua. Ada Pak Emil Salim, kemudian ada yang lain-lain juga, semuanya sudah berbicara di depan. Jadi ini adalah suatu momen buat saya yang sangat luar biasa nih Pak Prof. Ini atas kerjasama antara Minang Diaspora Global Network, kemudian FAM, dan YASI. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau kita bicara politik, baik politik lokal maupun politik internasional, itu tidak bisa dilepaskan dari Minangkabau. Judulnya adalah Politik Minangkabau Masa Lalu Bu Emma ambil lagi dia. Dan Masa yang Akan Datang. Kalau kita bicara masa lalu, itu luar biasa. Tidak perlu kita bahas lagi, karena semua politisi Minang sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan sudah memberikan sumbangsi yang luar biasa buat bangsa dan negara ini. Sehingga Majalah Tempo mengatakan bahwa 3 dari 4 pemikir-pemikir kemerdekaan itu berasal dari Minang. Bung Hatta, Bung Sahrir, dan Tan Malaka. Ini luar biasa. Nah, kemudian saya akan membagi coba sedikit, yaitu politisi Minang pra kemerdekaan sampai kemerdekaan, kemudian politisi Minang dari tahun 60-an sampai ke awal 90-an, kemudian dari 90-an sampai ke masa reformasi. Kalau yang lama itu sudah luar biasa. Itu sejarah bangsa dan negara sudah mencatat dalam tinta emas bagaimana peranan politisi Minang terhadap berbangsa dan negara. Sehingga bisa saya katakan bahwa kalau tidak ada peranan politisi Minang pada saat itu, bangsa dan republik ini tidak akan seperti ini. Baik, saudara sekalian. Bagaimana para yang kedua setelah mengisi kemerdekaan ini? Politisi Minang masih eksis. Masih banyak politisi Minang yang eksis di pemerintahan. Kita sebut saja diantaranya Bang Fahmi Idris, ya, kemudian Bang Dipo Alam, dan lain-lain sebagainya. Dan mereka juga memberikan sumbangsi yang luar biasa buat kemajuan bangsa. Sekarang saya akan masuk, biar mempercepat saja, kita masuk kepada era kedua setelah untuk mengisi kemerdekaan ini. Mulai dari periode tahun 70-an, tadi sampai 90-an, sudah sekarang awal 90-an sampai 2020. Saya melihat di sini ada penurunan kualitas dan kapasitas dari para polisi Minang. Jadi saya lihat ada polisi Minang yang masuk, tapi secara kualitas dan kapasitas mereka menurun. Kenapa saya katakan demikian? Karena politisi Minang seharusnya menjadi pionir, menjadi prime mover, menjadi leader di dalam perpolitikan bangsa negara ini. Tapi sekarang kebanyakan sudah menjadi follower. Ini menyangkut kapasitas. Ya. Jadi oleh sebab itu, saya akan mengatakan seperti ini. Sejauh politisi Minang ini tidak mampu bersaing lagi di era yang seperti saat ini yang dikatakan oleh Bang Rizal Ramli bahwa politisi Minang saat ini kurang pas rasanya untuk bersaing di zaman seperti ini. Menurut saya sah-sah saja, asal kualitas kapasitas itu ditingkatkan, dan itu harus dalam frame adat Basani Sarak Basani kita buah. Karena inilah akan menjadi guidance dari seorang politisi Minang itu. Apakah dia akan menjadi seorang politisi yang cerdas dan beriman, yang tidak goyah dengan pendirian dan kian Minangkabaunya itu, atau dia akan terkontaminasi. Begitu Pak Rizal. Jadi sekali lagi saya katakan, ini adalah momen terbaik buat politisi Minang untuk tampil. Seperti acara seperti ini. Tapi ini harus ditindaklanjuti. Tidak cukup sampai di sini saja. Bagaimana cara menindaklanjutinya? Mungkin nanti setelah acara ini diadakan pertemuan-pertemuan, digagas suatu konsep bagaimana untuk bisa memberikan semacam pelatihan atau tukar
apa atau sharing pemikiran dan lain-lain lah kepada budaya. Nah, selagi politisi Minang tidak eksis di Republik ini, di pemerintahan ini, itu saya rasa belum genap rasanya di di era seperti sekarang ini orang-orang Minang itu tidak ikut ambil bagian. Kita lihat sekarang ini Pak Fasli, ada berapa politisi Minang kita yang menyebar di berbagai partai. Kita tahu itu. Tapi mereka sebagian besar cuma sebagai follower, belum sebagai leader. Hilang. Halo? Ya, masih jelas Pak. Silakan Pak Maskur. Itu jelas ya, masih jelas. Tapi dekatkan aja ke komputer dikit. Ya. Jadi hilang. Sebentar Pak Wasli, mungkin ada. Udah jelas Pak. Silakan Pak. Ya. Jadi Pak Fasli Jalal, sangat baik acara ini kita adakan, tapi yang penting itu adalah tindak lanjutnya. Baik. Setelah ini, Pak, kita cuma akan sampai di sini saja. Oke, di unmute Pak, dipencet lagi mic-nya Pak, di unmute lagi. Ya. Closing-nya Pak. Iya. Bahwa orang Minangkabau ini secara naluri dan secara genetik itu mempunyai keunggulan dan kekuatan. Apa keunggulan orang Minang ini? Keunggulan mereka adalah mereka. Oke, nampaknya ini kita terputus dengan Pak Maskur.